Teman-teman, saya disclaimer dulu bahwa ini bukan channel politik, bukan channel untuk membela salah satu negara yang sedang berperang. Tema ini saya angkat karena di TikTok ada yang komen tentang Israel itu dijaga oleh Tuhan sehingga sampai sekarang tidak hancur. Nah, saya ingin membahas itu dari perspektif yang bukan politik dan bukan agama. Apa yang saya tahu, sepanjang yang saya ketahui, dan ini adalah sudut pandang saya. Maka kemudian video ini saya beri judul, Bisakah Tel Aviv dihancurkan? Atau dunia memang tidak pernah mengizinkannya. Teman-teman, satu kota dikepung oleh kebencian dari berbagai arah, dikelilingi musuh yang menyimpan dendam berpuluh-puluh tahun, dihujani roket, ditargetkan oleh rudal jarak jauh, ditambah lagi dikutuk oleh banyak kelompok dari podium-podium keagamaan. Tapi kota itu masih utuh berdiri. Anak-anak tetap bisa bermain di pantai mereka. Startup teknologi itu tetap merilis aplikasi baru. Dan lampu-lampu kafe tetap menyala terang di malam hari. Nama kota itu Tel Aviv. Kota yang jika dilihat dari sudut area panasnya Timur Tengah, seharusnya sudah lama menjadi abu. Tapi kenapa belum hancur juga? Apakah karena teknologi mereka mutakhir? Apakah karena sekutu globalnya? Atau apakah karena dunia memang tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi kalau kota itu benar-benar runtuh? Mari kita mulai dari satu hal yang sering dibungkus dengan mitos dan romantisme keagamaan, yaitu ketahanan Israel bukan karena dijanjikan oleh Tuhan. Bukan karena tangan ilahi yang turun langsung melindungi, tapi karena strategi militer, aliansi politik, dan perhitungan tentang geopolitik dunia. Ini penting ketika kita mengatakan ini agar kita tidak terjebak dalam narasi yang membuat perang itu tampak sakral, yang membuat perang itu tampak diizinkan oleh agama. Agar perang itu tidak dinarasikan karena Tuhan menghendaki itu. Perang tidak sakral. Perang adalah urusan manusia. Dan kekuatan bertahan hidup itu adalah urusan strategi. Tel Aviv secara teknis memang bisa dihantam. Iran punya rudal yang bisa menjangkau hingga ke jantung kota Tel Aviv. Hizbullah punya gudang roket yang bisa membanjiri langit Israel dengan api. Bayangkan itu.
Tapi kan pertanyaannya adalah bukan bisakah? Bukan itu. Pertanyaannya adalah beranikah? Dan apa yang terjadi setelahnya? Apa yang terjadi setelah kalau Tel Aviv runtuh? Karena satu roket yang menghancurkan Tel Aviv itu akan memicu beberapa hal. Memicu pembalasan Israel dalam skala tak terbayangkan. Kemudian ada intervensi Amerika secara langsung. Dan mungkin kalau itu terjadi akan ada pergeseran tatanan dunia yang memang sudah rapuh. Itulah sebabnya bagi saya kota itu belum dilenyapkan. Dan hal ini bukan karena Tuhan menghentikan rudal di udara. Tuhan menghancurkan setiap rudal di udara. Bukan begitu. Tapi karena para jenderal dan diplomat di berbagai belahan dunia itu tahu bahwa hancurnya Tel Aviv adalah sinyal kiamat politik global. Kita tahu, dalam dunia yang dijalankan oleh perbankan internasional, jaringan energi, dan kalkulasi kekuasaan, itu tidak ada tempat untuk kiamat yang tidak bisa dikontrol. Ironis bukan? Kita mendengar itu tentu ironis, karena ada yang mengontrol ini semua. Sementara itu, Gaza dibombardir berkali-kali. Di sana tidak ada sistem perlindungan canggih. Tidak ada panggilan darurat ke Washington yang bisa menyetop ledakan-ledakan itu. Karena kita lihat dan jujur saja, nilai suatu tempat di mata dunia itu ditentukan bukan oleh Tuhan, tetapi oleh siapa yang duduk di meja perundingan. Dan tentu saja ditambah lagi, siapa yang punya saham di dalamnya. Jadi jika seseorang itu berkata, lihat, Israel tidak bisa dihancurkan karena dijaga oleh Tuhan. Maka sebaliknya kita bertanya ulang. Apakah Tuhan juga menjaga Gaza? Apakah Tuhan tidak hadir ketika anak-anak tertimbun reruntuhan? Bukankah itu kondisi yang sama? Kondisi yang seharusnya dijalankan oleh Tuhan dalam peran yang sama. Atau mungkin ini bukan tentang Tuhan sama sekali. Ya. Bagi saya ini bukan tentang Tuhan sama sekali. Ini adalah tentang siapa yang memiliki sistem pertahanan terbaik. Siapa yang memiliki sekutu terkuat. Dan siapa yang mempunyai kemampuan membungkam kecaman dunia dengan retorika keamanan. Makanya teman-teman, pertanyaannya itu bukan lagi bisakah Tel Aviv dihancurkan? Pertanyaannya bagi saya harus kita geser. Pertanyaannya adalah siapa yang boleh hancur dan siapa yang diputuskan oleh dunia untuk tetap hidup? Selama pertanyaan itu masih bergetar di langit yang penuh asap, perang akan terus hidup. Karena yang dijaga dari perang itu bukan kehidupan, tetapi keseimbangan kekuasaan yang tak pernah jujur pada kemanusiaan.